Hola pecinta wifi tetangga, jika kamu menyukai film action yang bertema bela diri, kamu berada di jalur yang tepat. Pemeran utama kita sebut saja dia sebagai Lee Boyka, dan juga dia mempunyai teman dan kerabat seperti Mr. Turbo, petarung dari Amerika, dan juga pastinya mempunyai seorang juara bertahan. Kita sebut saja dia sebagai Abang Dolor. Yap, Abang Dolor ini mempunyai track record yang bagus, dan juga pertarungan itu diadakan oleh bos mafia yaitu Tuan Gaga. Film The Undisputed 3 ialah film kelas B di serinya, yang artinya memiliki alur cerita yang biasa saja. Akan tetapi untuk pendalaman karakter serta juga alur film ini sangat tidak bosan untuk ditonton para penonton-penonton yang menyaksikan film ini. Oke. Seperti halnya jika kita memakan Indomie, tentu saja itu sangat enak dan juga bisa membuat perut kita kenyang. Maka dari itu, kita saksikan film ini, yuk sekui. Cerita bermula di penjara Rusia, di mana penjara ini ialah penjara maksimum atau kelas satunya di negara tersebut. Dan Lee Boyka ini merupakan tahanan di tempat itu dan juga memiliki pekerjaan yang mulia sebagai pembersih toilet. Akan tetapi di penjara itu juga merupakan sebuah arena pertarungan untuk menyeleksi para petarung-petarung yang hebat di penjara itu dalam mengikuti kejuaraan Piala Dunia antar petarung penjara di seluruh dunia. Bang Boyka sendiri ialah petarung yang handal pada eranya, tetapi dia sudah cedera di pertarungan terakhir dan mengakibatkannya cedera yang parah pada kakinya, dan itu membuat dia tidak bisa mengikuti turnamen ini lagi. Tetapi dia mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk mengikuti turnamen tersebut di kemudian hari. Maka dari itu, dia semangat berlatih untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Singkat cerita, bos mafia Tuan Gaga mendatangi si Lee Boyka ini ke dalam selnya untuk mengucapkan terima kasih atas pertarungan sebelum-sebelumnya, karena pertarungan tersebut membuat dia semakin kaya dan mampu membeli jas yang dia pakai pada saat ini. Akan tetapi Lee Boyka menolak hal tersebut dan meminta kepada si Tuan Gaga untuk mengikuti turnamen ini lagi, karena inilah turnamen sekali dalam seumur hidupnya untuk mendapatkan tiket kebebasan keluar dari penjara maksimum ini. Tetapi Tuan Gaga menolak hal tersebut karena itu merupakan hal yang sama untuk bunuh diri. Tetapi si Lee Boyka tetap tidak putus semangat dan terus ingin mencari cara supaya dia mengikuti turnamen tersebut. Di lain waktu, si Tuan Gaga mendaftarkan petarung dia untuk mengikuti turnamen Piala Dunia antar penjara yang akan dimulai dalam sebulan lagi di mana ya? Oke, next. Sementara itu, Lee Boyka ingin memperganteng dirinya agar seperti boyband. Dia mencukur rambut dia dengan model yang terbaru. Pada hari itu juga, pertarungan final akan diadakan untuk mewakili penjara Rusia dalam mengikuti Piala Dunia turnamen antar penjara di seluruh dunia. Anyway, petarung ini mendapatkan perlawanan yang sengit, tetapi perlawanan itu tidak akan berarti baginya karena dia memiliki badan yang kekar serta vitamin yang cukup untuk mendistribusi otot-ototnya yang kuat ini. Di tengah selebrasinya tersebut terjadi hal demikian. Perbuatan terpuji itu dilakukan oleh Bang Boyka sendiri dan dia menantang petarung itu, dan terjadilah pertarungan sengit sampai akhirnya Bang Boyka mengeluarkan jurus kaki di kepala dan kepala di kaki. Singkat cerita, dia pun mengalahkan si petarung ini dengan sangat mudah, dan tentunya dialah yang mewakili penjara Rusia untuk mengikuti turnamen Piala Dunia antar penjara yang diselenggarakan oleh negara Georgia. Dan keesokan harinya si Lee Boyka dideportasi dari penjara tersebut ke penjara Georgia ini. Dan disinilah pertarungan tersebut akan diselenggarakan. Sementara itu si Lee sudah sampai di tempat ini dan juga segera masuk untuk menyambut para seluruh tahanan ataupun para petarung lainnya dari seluruh dunia. Tentunya kepala sipir yang ada di sini menyambut mereka dengan sangat baik dan tentunya mengeluarkan kata-kata yang sangat romantis kepada mereka. Di sisi lain,
Para agen ataupun bos-bos mafia dari seluruh negara berkumpul di suatu tempat dan disambut oleh si sang tuan rumah itu sendiri dan mengatakan, "Welcome to my prison." Wow, kata-kata yang sangat menggugah hati mereka. Setelah pertemuan itu, si Tuan Gaga bertemu dengan sahabat lamanya yaitu sesama agen juga dan menyaksikan para petarungnya berlaga di turnamen tersebut. Next, balik ke petarung. Ini dia sang juara bertahan, Abang Dolor. Dan si ketua sipir mengatakan kepada si calon petarung ini untuk menyertakan lokasi, nama, serta juga kasusnya yang menyebabkan mereka masuk penjara. Dan ini dia si ganteng dan tampan yang mempunyai nama Mr. Turbo yang akan nantinya menjadi partner sesama petarung antara Laiboyka dengan juga Mr. Turbo. Sampai pada akhirnya Raúl Quiñones and from Colombia. Setelah ramah tamah tersebut berakhir, akhirnya penjaga membawa para tahanan atau petarung ini ke kamar masing-masing dan juga memberitahu lokasi tempat mereka nantinya akan beradu skill. Namun pada akhirnya tanpa disengaja dan tanpa terpaksa, mereka selain bertarung juga dipaksa oleh ketua sipir untuk melakukan kerja paksa di lokasi tambang. Dan tentunya setelah melakukan kerja paksa, mereka baru diperbolehkan untuk latihan. Mau tidak mau, para petarung harus mengikuti kata si sipir dan itu membuat si Mr. Turbo merasa kesal dan juga jengkel. Dan tentunya hal tersebut membuat tidak enak di kuping si Laiboyka sampai pada akhirnya Don't talk too much. tentu saja perkataan si Laiboyka ini membuat tidak nyaman Mr. Turbo dan ingin segera memukuli kepala si Laiboyka. Tetapi si penjaga yang berada di tempat segera memisahkan perseteruan di antara kedua para petarung yang hebat ini. Dan pada intinya para petarung menyadari bahwasanya si juara bertahan mendapat perlakuan khusus dari penjara tempat tersebut. Ternyata sang juara bertahan mendapat perlakuan khusus. Wajar jika dia mendapat gelar itu. Oke, next. Seperti tidak mengenal kata lelah, Laiboyka juga dengan Mr. Turbo melakukan latihan mereka di tempat yang sudah dijanjikan. Sementara itu, si kepala sipir memberikan sebuah vitamin yang ekstra kepada si juara bertahan agar bisa fit dalam melakukan hal pertarungan. Dan pada hari pertama pertarungan pun tiba, mempertemukan Mr. Turbo dengan lawannya, yaitu petarung dari Kroasia. Oke, di sini Mr. Turbo menghadapi petarung tersebut dan mengeluarkan segala jurus tinju bela diri yang berasal dari Amerika Serikat. Akan tetapi Mr. Turbo mengalami sedikit masalah dalam menghadapi petarung ini dan itu membuat dia hampir kewalahan. Dia sempat terpojok oleh keaksi kebrutalan dan kehebatan si Mr. Petarung dari Kroasia ini. Akan tetapi dia mengeluarkan jurus yang tidak mampu dikeluarkan oleh si petarung Kroasia bernama jurus Mamacita, dan itulah yang membuat si petarung Kroasia ini mendapat pukulan smash yang mengakibatkan semburan cap kecap keluar dari mulutnya. Akhirnya Mr. Turbo pun menang dan dia berhak maju ke babak selanjutnya. Dan ternyata si kepala sipir dari Rusia juga menunggu si jagoannya untuk kembali beraksi di pentas dunia. Akan tetapi pertarungan kedua mempertemukan Brazil dengan juga Yunani dalam pertarungan. Tentu saja petarung Yunani ini diberkati oleh Dewa Zeus untuk melawan seni bela diri capoeira dari Brazil. Akan tetapi seni bela diri capoeira ini tersebut mampu mengalahkan si sang petarung dari Yunani dan mengakibatkan luka yang sangat berat kepada si petarung Yunani, dan singkat cerita dia pun menang. Ya, pertarungan kedua sudah berakhir dan si Brazil berhak melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu untuk pertarungan ketiga mempertemukan si juara bertahan dari Kolombia bertemu dengan wakil dari penjara Korea Utara. Si petarung Korea ini mengeluarkan segala jenis jurus taekwondo kepada si juara bertahan, akan tetapi serangan tersebut tidak mempan dan tidak mampu menjatuhkan si juara bertahan. Sampai pada akhirnya si juara bertahan mendapat tendangan yang sangat telak dan itu mengakibatkan kemarahan total yang sangat besar kepada si juara bertahan.
Lalu si juara bertahan pun mengamuk dan menendangi dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala dan mengakibatkan si juara bertahan dari penjara Korea ini terbang seperti pesawat terbang. Sampai pada akhirnya si juara bertahan mengeluarkan jurus teknik yang sangat brutality dan akhirnya itulah yang membuat dia menang sebagai sang juara bertahan dan berhak maju ke babak selanjutnya. Pertarungan yang kita tunggu akhirnya dimulai, mempertemukan si Lai Boyka dengan petarung dari Perancis tanpa disensor. Si Lai Boyka tidak menemukan kesulitan dalam menghadapi si petarung dari Perancis ini sehingga dia bisa membuat segala teknik sampai mengeluarkan tendangan si Madun sebagai teknik andalannya kepada si petarung Perancis ini. Dengan serangan-serangan tersebut, si petarung dari Prancis ini tidak mampu membendung serangan si Lai Boyka sampai pada akhirnya Lai pun mengeluarkan teknik yang sangat jitu yang dinamakan tendangan Mamacita dan mengakibatkan dia jatuh dan juga dia berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Melihat hal tersebut, si agent si Tuan Gaga merasa senang dan ingin segera memakan wortel untuk menetralisir kolesterol beliau. Di sisi lain, petarung yang tadi kalah diantarkan kembali ke penjara masing-masing, akan tetapi mereka dibunuh di tengah jalan. Wow, sudah kalah dibunuh lagi. Lanjut, untuk tugas pertama sudah selesai, kembali lagi untuk tugas kedua mereka menjadi pekerja paksa di penjara Georgia tersebut. Dan maksud hati Mr. Turbo ingin menyanjung si Lai Boyka atas pertarungan tersebut, tetapi si Lai Boyka merasa itu sangat tidak perlu karena di Rusia sendiri tidak perlu berbanyak omong kecuali ingin ngomong dalam hal yang penting. Dan itu tentu saja membuat geram si Lai Boyka dan ingin segera menghajar si abang Mr. Turbo. Sampai pada akhirnya pertarungan tidak bisa dielakkan dan akhirnya si Lai Boyka juga Mr. Turbo melakukan pertempuran dan pertarungan yang sangat sengit dan menjadi tontonan para sipir dan juga pekerja yang ada di situ. Akan tetapi pertarungan tidak lama, para penjaga segera melerai mereka berdua dan segera ingin memisahkan kedua belah pihak yang sama-sama ingin saling menunjukkan aksi bela diri yang indah. Bukannya mendapatkan pujian, akan tetapi mereka dikurung ke tahanan lubang tikus dan mengakibatkan mereka semakin suram dalam menghadapi masa depan di tempat itu. Singkat cerita, sesudah hukuman dalam 1 hari di sel tersebut, mereka pun dikeluarkan dari sel lubang tikus tersebut. Setelah mendapat pembebasan sementara, akhirnya si para petarung ini mendapat kesempatan bertemu dengan agennya masing-masing dan mengatakan kepada agennya, "Mengapa kamu menjebak saya di sini? Sudah melakukan pertarungan, disuruh kerja paksa pula." Itulah kira-kira yang disampaikan kedua para petarung yang ganteng-ganteng ini. Tentu saja si agen Tuan Gaga dan juga temannya merasa marah dan ingin memberikan klarifikasi kepada si kepala sipir. Akan tetapi, jawaban si kepala sipir dan juga tuan rumah ingin mengatakan pasang taruhanmu yang baru kepada si juara bertahan, yaitu Abang Dolor. Karena kerja paksa itu sudah disetting untuk membuat mereka semakin lemah dan semakin lelah, sehingga mereka dengan mudah dikalahkan dalam pertarungan. Wow, amazing. Tanpa banyak cakap, Tuan Gaga juga dengan temannya menelpon para asistennya untuk segera mencairkan seluruh uangnya yang ada di bank agar bisa memasang taruhan yang baru. Di sisi lain, si Abang Dolor diberikan vitamin dan juga suplemen yang sangat baik untuk kesehatannya dan juga menjaga staminanya dalam menghadapi pertarungan-pertarungan berikutnya. Semenjak kejadian lubang tikus tersebut, mereka berdua ini pun semakin erat dalam menjalin persahabatannya dan juga segera bekerja sama dalam kerja paksa yang sudah ditanamkan oleh si kepala sipir ini. Akan tetapi dengan jiwa semangat dan tekad, mereka tetap semangat dalam mengikuti latihan-latihan untuk menghadapi pertarungan tersebut. Melihat semangat serta juga tekad dari petarung ini, si kepala sipil merasa khawatir akan hal tersebut dan itu bisa saja menjadi bumerang kepada dirinya dan juga si tuan rumah. Sampai pada titik tertentu, mereka pun tidak diperbolehkan untuk makan dan ingin segera mereka melakukan kerja paksa.
Tentunya kedua orang ini merasa mereka sudah dicurangi atas insiden tersebut, tetapi bukannya malah mereka makin down, tetapi semangat mereka terbakar 1000% kali lipat untuk semangat dalam berlatihan. Makan tidak perlu, minum tidak perlu, yang penting tetap latihan, begitu kira-kira. Sampai pada akhirnya kaki Laiboyka pun mengalami cedera lagi, dan itu membuat si Mr. Turbo bertanya. Tetapi jawaban si Laiboyka tetap sama, kamu tidak usah peduli denganku. Tentu saja sebagai teman, si Mr. Turbo merasa peduli dan mengambilkan sebuah tanaman untuk digosokkannya nanti sepulang dari tempat ini. Sesampainya di penjara, akhirnya si Laiboyka mengolah tanaman tersebut menjadi minyak dan mengoleskan minyak tersebut kepada kakinya yang sakit tersebut. Tidak hanya sembuh, ternyata obat tersebut mampu menyehatkan sehat walafiat kepada si Laiboyka. Hari pun berlanjut, semifinal pertama yang mempertemukan si Laiboyka dengan si petarung dari Brazil di partai semifinal. Tidak seperti pertandingan atau pertarungan sebelumnya, si Laiboyka mendapat pertarungan yang sengit kepada petarung capoeira dari Brazil ini. Segala jurus, segala teknik sudah dikeluarkan dari kedua petarung ini, bahkan sampai jurus tendangan si Madden pun tidak mempan kepada si petarung capoeira ini. Hal tersebut membuat tentunya si Laiboyka menjadi frustasi karena semua teknik tidak mempan kepada si petarung ini. Sampai pada akhirnya dia mengunci si petarung ini dan membuat si petarung capoeira ini menyerah seketika. Dan itulah yang membuat dia menang dalam pertarungan semifinal tersebut. Tentunya kemenangan Laiboyka membuat tidak nyaman si tuan rumah serta juga sipir dan mengatakan bahwasannya si orang Rusia ini sangat kuat dan tentunya si orang Amerika ini juga sangat kuat. Sampai pada akhirnya ketua sipir pun memiliki ide untuk mengatasi hal ini, yaitu ialah mencederai si Mr. Turbo yang nantinya dia akan tidak mampu melawan si juara bertahan yaitu Abang Dolor. Lanjut, si Laiboyka melihat keanehan si Mr. Turbo tidak ada di tempat ruang makan. Sampai akhirnya Laiboyka menemukan si Mr. Turbo sudah terkapar dan terurai bercap kecap dari tubuhnya. Akhirnya dia tahu dia dikhianatin atau dicederain, dan juga walaupun sudah terluka hebat dan parah, tetap saja Mr. Turbo melakukan latihan dan itu merupakan tekad yang kuat dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Lihat hal impossible tersebut, si Laiboyka terketuk hatinya untuk menyuruh si Mr. Turbo untuk segera kabur. Karena dengan kondisi tersebut, dia tidak akan mampu memenangkan pertandingan melawan si juara bertahan yaitu Abang Dolor. Tetapi, si Mr. Turbo dengan tekadnya tersebut menolak karena jika dia lari, itu sama saja dengan pengecut. Sampainya di TKP pun si Lai tetap menyuruh si Mr. Turbo untuk lari, tetapi tetap juga si Mr. Turbo menolak hal yang disampaikan oleh si Lai. Sampai pada akhirnya dia mendengar sesuatu yang berkata demikian. Mendengar perkataan itu, akhirnya imannya pun goyah dan dia memutuskan untuk segera kabur, dibantu dengan Laiboyka. Belum juga berhasil melarikan diri, akan tetapi para penjaga sudah mengetahui aksi brutalnya. Terjadi lagi lah perkelahian antara petarung juga dengan penjaga. Di samping hal itu, Bang Boyka atau si Lai ini merebut kunci dari sipir dan membebas tugaskan si Mr. Turbo dari kesengsaraan di penjara Georgia ini. Setelah temannya pergi tersebut, akhirnya si Laiboyka ini mendapat pukulan kasih sayang dari para penjaga. Dan terjadilah pemukulan itu. Di ruang sidang, akhirnya si kepala sipir dan juga si tuan rumah panitia itu membangunkan Boyka dan juga berkata jika orang Amerika itu tidak ditangkap, maka dialah yang akan menghadapi si juara bertahan yaitu Abang Dolor. Sementara itu, si Laiboyka meminta agar dirinya bertemu dengan agennya yaitu Tuan Gaga. Tanpa disangka, Tuan Gaga lebih memilih si juara bertahan yaitu Abang Dolor karena tidak mungkin si Boyka menang dalam pertarungan tersebut melihat kondisinya yang sekarang lemah serta juga tidak berdaya. Mendengar statement Tuan Gaga itu bukannya malah makin lemah, ternyata
Tuan Boyka lebih menjadi adrenalinnya bertambah untuk menghadapi si juara bertahan. Hari pun tiba, partai final yang mempertemukan Rusia dengan juga petarung dari Kolombia segera dimulai. Seperti prediksi Tuan Gaga, akhirnya si Lai Boyka memang betul sangat lemah dan tidak berdaya menghadapi si petarung dari Kolombia yaitu Abang Dolor. Segala teknis, segala upaya sudah dilakukan si Mr. Boyka, tetapi Abang Dolor terlalu kuat untuk dilawan si Boyka. Sampai pada akhirnya kaki yang menjadi titik sentral tersebut dihancurkan oleh si Tuan Kolombia dan membuat itu sangat tidak berdaya si Abang Lai Boyka. Dengan kejadian tersebut, akhirnya si Lai Boyka tidak mampu membendung tendangan kaki buncin dari si Tuan Kolombia dan akhirnya dia terbang seperti pesawat terbang jatuh ke tanah. Tetapi titik comebacknya pun kembali. Dia mengingat dia bahwasanya berasal dari pembersih toilet dan dia membalut kaki yang terluka itu dengan kain pel yang ada di arena itu. Tentu saja hal tersebut membuat semangatnya naik kembali dan penonton pun berkata kepada beliau seperti ini. Keadaan pun berbalik. Akhirnya si Lai Boyka kembali unggul dalam pertarungan dan dia mengeluarkan segala jenis, segala jutsu, segala pukulan, segala tendangan kepada si juara bertahan ini dan dia membuat itu sangat terpojok untuk melawan Lai Boyka. Sampai pada akhirnya Lai Boyka mengeluarkan tendangan si Madun yang tadinya tidak mempan kepada si abang bertahan sang juara ini. Singkat cerita, Lai Boyka pun menang dan tentunya Tuan Gaga merasa dirugikan oleh statement panitia yang menjamin dia merebut kemenangan 100%. Dan tentunya yang diharapkan si Lai Boyka untuk mendapatkan kebebasan, tetapi itu tidak mungkin karena si sipir berkata bahwasanya si orang Amerika itu tidak dapat ditemukan. Tentunya dengan insiden tersebut, hak kebebasan si Lai Boyka pun tidak dapat diwujudkan dan dia akan diantar ke penjara lamanya, yaitu di penjara di Rusia. Singkat cerita, akhirnya pun si Lai Boyka sampai di titik pengantaran dan tentunya saja si sipir atau si ketua ini sudah menodongkan senjata kepadanya untuk segera membunuh Lai Boyka. Akan tetapi ternyata Mr. Turbo dan juga Tuan Gaga sudah bekerja sama untuk membebaskan si Lai Boyka dalam eksekusi pembunuhan tersebut. Singkat cerita, si Lai Boyka pun dihadiahi uang kepada si Tuan Gaga dan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mengkhianati dirinya. Dan karena kemarahan Lai Boyka itu membuat semangat dan tekadnya memenangkan pertarungan tersebut kepada si juara bertahan yaitu Abang Dolor. Singkat cerita, Lai Boyka pun meminta dia diturunkan di tengah jalan dan ingin segera menghentikan mobil itu dan ingin pergi enyah dari hadapan Tuan Gaga serta Mr. Turbo. Dan kedua sahabat ini mengucapkan kata-kata perpisahan dan juga mengucapkan kata-kata selamat menempuh hidup yang baru lebih baik lagi. Kata-kata bijak yang bisa kita petik dari film ini yaitu jangan pernah tinggalkan temanmu dalam keadaan susah maupun senang, karena dialah yang merupakan jalan penentu masa depanmu. Sekian, salam klimis.